Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali anak-anak dalam mapel akidah akhlak ya secara daring. Ya mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan tatap muka. Sebelum kita mulai pelajaran akidah akhlak, marilah kita mulai dengan bacaan Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Baik anak-anak, marilah kita mulai pelajaran kita yaitu mengenai akhlak terpuji, yaitu taat, ikhlas, taubat, dan istiqomah. Taubat, pengertian taubat secara bahasa taubat berarti kembali, yakni kembali dari segala yang tercela menuju hal yang terpuji. Bertaubat adalah orang yang kembali dari sesuatu, misalnya kembali dari sifat yang tercela menuju sifat yang terpuji, kembali dari larangan Allah menuju perintahnya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dalil atau dasar hukum taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, yaitu taubat yang semurni-murninya. Surat At-Tahrim ayat 8. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Surat An-Nur ayat 31. Dalam sebuah hadis juga disebutkan An Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabuna. Dari Anas dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua Bani Adam pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang salah adalah yang segera bertaubat. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas. Karenanya Allah memerintahkan untuk bertaubat kepada semua umat manusia. Allah adalah zat yang maha menerima taubat, sebagaimana ia telah memproklamirkannya dalam surat An-Nasr ayat 3. Tidak ada satu dosa pun yang tidak diampuni oleh Allah kecuali syirik atau mempersekutukannya. Sebagaimana firman Allah,
dalam surat An-Nisa ayat 48 yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, yaitu syirik. Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik. Itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Jenis dan syarat taubat. A. Taubat menyangkut dosa terhadap Allah. Bagaimana? Imam Nawawi mengatakan bahwa ada 3 syarat dalam melaksanakan taubat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim atas dosa yang dilakukan apabila maksiat itu diantara manusia dengan Allah dan tidak berhubungan dengan hak sesama manusia atau hakul adami. Maka ada 3 syarat. 1. Meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. 2. Menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. 3. Berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Apabila tidak terpenuhi ketiga syarat di atas, maka tidak sah taubatnya. B. Taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Sedangkan jika dosa itu berhubungan dengan hak-hak Adam atau sesama manusia, maka lebih lanjut Imam Nawawi menyebutkan ada 4 syarat, yaitu 1. Meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. 2. Menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. 3. Berniat tidak melakukannya lagi selamanya. 4. Membebaskan diri dari hak manusia yang dizalimi. 4. Dampak positif perilaku bertaubat. Dampak positif bertobat dirasakan oleh perilakunya sendiri dan orang lain. Adapun dampak positifnya antara lain sebagai berikut. A. Bagi perilakunya sendiri. 1. Memperoleh sangat dan gairah hidup baru karena Allah berkenan menerima taubatnya. Jika taubatnya dilakukan dengan sungguh-sungguh atau taubatan nasuha. 2. Dapat memperoleh kembali jalan yang benar. Islam setelah menempuh jalan yang sesat karena perbuatan dosanya. 3. Memperoleh simpati masyarakat lagi. B. Bagi orang lain, termasuk keluarga. 1. Lambat laun dapat mengembalikan nama baik keluarga seperti masa lalu. 2. Hilangnya kecemasan keluarga dan masyarakat. Tidak khawatir terjadi kejahatan yang ia lakukan, seperti sebelum bertobat. Perilaku membiasakan diri bertaubat. Perilaku membiasakan diri bertaubat antara lain dengan sikap berikut ini. 1. Tidak memandang remeh terhadap perbuatan dosa sekecil apapun. 2. Berusaha menutup perbuatan dosanya dengan perbuatan baik sesuai kemampuan yang dimiliki. 3. Merasa tidak senang apabila melihat orang lain berbuat dosa. 4. Memperbanyak bergaul dengan orang-orang soleh. Dan 5. Bersikap hati-hati dalam bergaul. Kita lanjutkan akhlak terpuji yang keempat, yaitu istiqomah. Apa pengertian daripada istiqomah? Istiqomah secara bahasa adalah artinya lurus dan secara istilah adalah suatu perbuatan dan sifat-sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah dalam beribadah dapat diartikan sebagai suatu sikap untuk senantiasa menjalankan
apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai suatu ibadah sesuai dengan firman Allah dalam ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Artinya, maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertaubat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh, Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Hud ayat 112. Cara membiasakan agar istiqomah di jalan Allah. 1. Meluruskan niat. Sebelum seseorang melaksanakan ibadah, ia tentunya harus berniat dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Artinya, sesungguhnya setiap amal hanyalah tergantung dengan niat. Dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang diniatkan. Itu dalam hadis. 2. Memahami makna syahadat. 3. Memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, itu disebutkan pada surat An-Nahl ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazlahu ruhul qudusi min rabbika bilhaqqi liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa bushra lil muslimin. Artinya, katakanlah Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. 4. Meningkatkan kualitas ibadah sedikit demi sedikit. 5. Bergaul dengan orang soleh. 6. Berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dalam hadis riwayat Tirmidzi. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika. Yang artinya, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di atas agamamu. Sekian ya anak-anak, pada hari ini saya akhiri. Sebelum saya akhiri, marilah membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Pesan ya anak-anak, belajar yang rajin. Insyaallah besok ada evaluasi tugas dan evaluasi. Insyaallah besok. Kemudian nanti dikirim melalui WA saya. Dan sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.